Himbauan itu akan benar-benar efektif andai pemerintah sejak awal terbuka mendeteksi penyebaran virus corona di Indonesia. Kasus COVID-19 di Indonesia terus bertambah berdasarkan data pemerintah melalui covid19.go.id. Serangan virus tak kasat mata virus corona semakin tidak terkendali. Saudara, sistem pembelajaran secara daring terpaksa masih harus dilakukan. Saudara, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memutuskan seluruh sekolah di Jakarta di semua tingkat diliburkan selama 2 pekan. Hampir 1 tahun lamanya Indonesia menghadapi pandemi COVID-19 sejak kasus pertama yang diumumkan pada awal bulan Maret tahun 2020. Begitu pemerintah mengumumkan terjadi COVID-19 di tanah air, maka pembatasan sosial berskala besar atau PSBB dilakukan. Pandemi COVID-19 memiliki dampak secara signifikan terhadap aktivitas perekonomian masyarakat dan kegiatan pembelajaran, di mana di masa pandemi kali ini, sistem pembelajaran dilakukan secara online. Saya, Alivia Beta Zumarnis, mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, di masa pandemi COVID-19 kali ini, kegiatan praktik pengalaman lapangan yang saya lakukan harus dilakukan di desanya masing-masing. Hal ini bertujuan untuk memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19. Kegiatan praktik pengalaman lapangan yang saya lakukan yaitu di Koperasi Serba Usaha Mitra Utama Mandiri. Geografis Koperasi Serba Usaha Mitra Utama Mandiri berlokasi di Jalan Raya Wonorejo, Desa Doro Ampel, Kecamatan Sumber Gempol, Kabupaten Tulungagung. Pada sebelah utara berbatasan langsung dengan Desa Wonorejo, sebelah timur berbatasan langsung dengan Desa Tobarejo, sebelah selatan berbatasan langsung dengan Desa Junjung, dan di sebelah barat berbatasan langsung dengan Desa Karangrejo, Kecamatan Boyolangu. Koperasi Serba Usaha Mitra Utama Mandiri didirikan pada tanggal 27 Februari tahun 2008 yang didirikan oleh beberapa orang pendiri atau anggota yang tergabung dengan latar belakang sebagai wadah untuk menggerakkan roda perekonomian dalam upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Nama koperasi tersebut pada awalnya adalah Koperasi Mitra Sejahtera yang berada di Pucang Laban. Pada tahun 2011, Koperasi Mitra Sejahtera mengalami perkembangan sehingga sebanyak 3 unit yang ada di Wonorejo sepakat untuk membentuk badan hukum yang disahkan pada saat rapat anggota tahunan pada tanggal 11 November tahun 2011. Pada tahun 2014, Koperasi Serba Usaha Mitra Utama Mandiri mengalami perpindahan tempat dari Desa Wonorejo berpindah tempat ke Desa Doro Ampel yang berdiri hingga saat ini dengan 41 anggota dan 349 calon anggota. Visi Koperasi Serba Usaha Mitra Utama Mandiri adalah terwujudnya Koperasi Serba Usaha Mitra Utama Mandiri sebagai warisan ekonomi keluarga. Sedangkan misi Koperasi Serba Usaha Mitra Utama Mandiri adalah membantu perekonomian keluarga, menciptakan lapangan kerja, dan mengembangkan usaha kerakyatan. Koperasi Serba Usaha Mitra Utama Mandiri dipimpin oleh Bapak Saik Saiful Hadi selaku ketua beserta pengurus lainnya yaitu bagian keuangan, bagian pembiayaan, bagian pengawasan, dan bagian pembinaan. Unit usaha yang dijalankan oleh Koperasi Serba Usaha Mitra Utama Mandiri adalah simpan pinjam, jual beli kendaraan, perpanjangan STNK, dan PPOB. Sistem penerimaan kas memiliki peran penting dalam melakukan penerimaan transaksi dan pemrosesan transaksi sampai dengan penyusunan laporan keuangan. Dengan adanya sebuah sistem informasi akuntansi, maka bisa memudahkan dalam memproses dan menghasilkan sebuah sistem penerimaan kas yang bisa lebih efektif dan terarah. Sumber penerimaan kas Koperasi Serba Usaha Mitra Utama Mandiri yaitu dari bagi hasil atau unit usaha berdasarkan kegiatan praktik pengalaman lapangan yang saya lakukan di Koperasi Serba Usaha Mitra Utama Mandiri melalui kegiatan wawancara,
observasi dan dokumentasi yang saya lakukan, permasalahan yang dihadapi di Koperasi Serba Usaha Mitra Utama Mandiri adalah sistem informasi penerimaan kas yang kurang efektif. Hal tersebut dikarenakan pada pelaksanaan sistem penerimaan kas tidak sesuai dengan sistem informasi akuntansi penerimaan kas yang telah dirancang. Kemudian terjadinya pemerangkapan tugas oleh bagian kasir yang merangkap tugas untuk melakukan pembukuan, sehingga menyebabkan kesalahan pencatatan pada penerimaan kas dan pekerjaan lain menjadi terhambat. Dokumen yang digunakan berupa slip setoran, slip pengeluaran, kartu angsuran, dan buku debitur, di mana semuanya masih diisi secara manual. Seperti halnya pada bukti slip setoran yang pengisiannya masih dilakukan secara manual, di mana nomor bukti masih belum tercetak dan diisi secara manual. Hal tersebut biasa menimbulkan kelalaian pencatatan dan kesalahan pencatatan yang mempengaruhi proses pembukuan penerimaan kas. Dan selanjutnya, sistem informasi akuntansi penerimaan kas di Koperasi Serba Usaha Mitra Utama Mandiri masih menggunakan sistem yang manual, di mana di sistem manual tersebut masih sering terjadi kesalahan dan kurangnya kemampuan dalam mengoperasikan sistem komputer yang tentunya lebih bisa meminimalisir kesalahan pencatatan maupun pemrosesan transaksi, dan yang tentunya lebih cepat daripada sistem manual. Kemudian, dokumen yang digunakan berupa slip setoran, slip pengeluaran, kartu angsuran, dan buku debitur masih diisi secara manual, seperti halnya pada slip setoran yang belum memiliki salinan atau rangkap 3 dan masih diisi secara manual, serta pengisian nomor bukti yang diisi secara manual yang biasa menimbulkan kelalaian dalam pencatatan dan kesalahan pencatatan dalam proses penerimaan kas. Berdasarkan permasalahan yang tengah dihadapi oleh Koperasi Serba Usaha Mitra Utama Mandiri atas sistem penerimaan kas yang dilakukan, maka terdapat beberapa alternatif atau solusi yang bisa dilakukan. Yang pertama, melakukan pemisahan tugas pengurus bagian kasir yang seharusnya lebih optimal jika bertugas melakukan penerimaan kas dengan mencatat bukti di slip setoran sampai dengan buku kas harian. Hal tersebut bertujuan agar tidak terjadi pemerangkapan tugas bagian kasir yang juga melakukan pembukuan, karena dapat menimbulkan pekerjaan lain menjadi terhambat. Yang kedua, melakukan pembinaan atau pelatihan kepada setiap pengurus yang bertujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia yang mampu beradaptasi dengan teknologi yang telah berkembang pesat, khususnya pada pengoperasian komputer. Kemudian, sistem pemrosesan pencatatan akuntansi tentunya lebih cepat melalui software akuntansi, baik itu ketika melakukan input transaksi, pemrosesan transaksi, sampai dengan menghasilkan sebuah laporan keuangan yang tentunya bermanfaat untuk melakukan pengambilan keputusan dan evaluasi kinerja. Yang ketiga, melengkapi beberapa dokumen yang digunakan dalam mencatat bukti transaksi, seperti slip setoran maupun slip pengeluaran. Dan sebaiknya sudah tercetak nomor bukti dan pengisian dokumen dilakukan pada sistem komputer, supaya kesalahan pencatatan dan kelalaian dapat diminimalisir dengan tujuan memudahkan dan mempercepat proses pencatatan dan proses pembukuan. Yang keempat, melakukan pengawasan maupun pengontrolan terhadap sistem penerimaan kas yang dijalankan. Dengan melakukan pengawasan dapat memudahkan untuk melakukan pengendalian internal dan evaluasi bagi setiap pengurus Koperasi Serba Usaha Mitra Utama Mandiri. Dan yang terakhir, melakukan pengawasan pada keluar masuknya kas pada sistem penerimaan kas yang bertujuan supaya terhindar dari penyalahgunaan kas maupun penipuan dari oknum yang tidak bertanggung jawab. Berdasarkan kegiatan praktik pengalaman lapangan yang saya lakukan di Koperasi Serba Usaha Mitra Utama Mandiri di Desa Doro Ampel, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya Koperasi Serba Usaha Mitra Utama Mandiri sudah memiliki sistem informasi akuntansi penerimaan kas yang sangat baik. Akan tetapi dalam pelaksanaannya masih kurang sesuai dengan prosedur yang telah dibuat. Misalnya pada fungsi yang terkait di Koperasi Serba Usaha Mitra Utama Mandiri, di mana bagian kasir juga merangkap tugas sebagai pembukuan, yakni penerimaan kas yang dilakukan oleh bagian kasir juga melakukan proses pembukuan. Hal tersebut tentunya menjadi kurang efektif. Selanjutnya, bukti transaksi yang digunakan oleh Koperasi Serba Usaha Mitra Utama Mandiri dalam melakukan penerimaan kas masih menggunakan rangkap 2, yang seharusnya salinan bukti transaksi tersebut dimiliki oleh anggota, bagian penerimaan kas, dan bagian pembukuan. Oleh sebab itu,
sistem informasi akuntansi sangat memiliki peran penting dalam proses penerimaan kas di Koperasi Serba Usaha Mitra Utama Mandiri. Oleh sebab itu, setiap sistem harus dijalankan sesuai dengan prosedurnya masing-masing agar dapat menghasilkan sebuah sistem informasi akuntansi yang efektif, tentunya dapat memudahkan penyusunan laporan keuangan serta membantu dalam proses pengambilan keputusan.